Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 148. Untuk ketiga kalinya, ia merasakan kekurangannya. Dan yang penghabisan, ia sudah menggerumuti masakan gadis itu, sedang ia belum berbuat sesuatu kepadanya sebagai balas budi yang kemarin ditonjol-tonjolkan. Teringat hal itu, ia menjadi malu dengan sendirinya. Memang benar pepatah kuno, rasa cinta dapat pula direbut melalui perut, katanya. Meskipun tidak demikian, aku pun sudah sepantasnya wajib membuat senang hatimu. Bukankah aku sudah bersedia menjadi budakmu? Siapa bilang aku ingin mengambil engkau menjadi budak? Aku hanya berpura-pura, sahut Titisari. Sudahlah, sudahlah. Kalau kau tak sudi memberi keterangan, aku bukan manusia yang biasa main paksa. Memangnya siapa tak tahu, bahwa engkau pernah kalah melawan kegagahan Ratu Fatimah? Siapa bilang begitu? Maulana Syafri kaget sampai berjingkrak. Aku kalah dengan Ratu Jahanam itu? Mana bisa? Mana bisa? Dia memang hebat. Tetapi untuk dapat mengalahkan aku, jangan bermimpi. Soalnya, karena dia memiliki pedang mustika yang tiada taranya di dunia ini. Sehingga tidak dapat ia didekati. Nona, kau masih anak kemarin sore. Betapa mengenal pedang mustika Sanggabuana. Meskipun engkau bersenjata apa saja tiada gunanya. Karena hanya dengan satu kali tebas saja, senjatamu akan terajang seperti sayur mayur. Paman, kulihat umurmu dengan Edoh Permanasari tiada seberapa selisihnya. Tapi menilik kata-katamu, engkau seperti pernah bertempur melawan Ratu Fatimah. Benarkah itu, kata Titisari? Mendengar pertanyaan Titisari, Maulana Syafri terhenyak sebentar. Wajahnya berubah, ia seperti mengiyakan, tapi batal dengan sendiri. Bukankah dia mengenakan pakaian seragam militer untuk menghilangkan jejak? Kalau ia sampai membenarkan, pastilah gadis itu akan mengejar terus. Dan mau tak mau, ia akan terpaksa menerangkan siapa dia sebenarnya. Tentu saja ia tak menghendaki terjadi demikian. Itulah sebabnya setelah menghela napas, ia berkata mengalah. Ya benar, aku memang seorang pembual. Pantas kau kemarin menyamakan aku dengan burung gagak. Sesungguhnya ujarku tadi hanyalah tutur kata orang. Tetapi pedang mustika Sanggabuana benar-benar bukan omong kosong. Pedang itu kini jatuh di tangan Edoh Permanasari pewarisnya. Hai, kau bisa membandingkan umurku dengan umur Edoh Permanasari. Apakah engkau pernah berjumpa? Titisari tidak melayani. Ia memperbaiki pakaiannya. Kemudian berkata, hari ini aku akan mengadu untung dengan dia. Kau ikut, tidak? Setelah berkata demikian, dengan acuh tak acuh ia berjalan mendahului. Hati Maulana Syafri tercekat. Pikirnya, Edoh Permanasari bukan pendekar murahan. Ia benar-benar mewarisi ilmu Fatimah. Aku sendiri kena luka dalam. Meskipun andai kata aku dalam keadaan segar bugar, belum tentu aku bisa mendekati pedang Sanggabuananya. Kalau iblis itu sampai dapat mencelakakan gadis ini, di manakah aku harus menempatkan mukaku dalam percaturan hidup? Memperoleh pikiran demikian, buru-buru ia menghampiri seraya berkata mencoba. Nona, apakah engkau pernah berhadapan muka dengan iblis itu? Titisari tertawa geli. Kau mencemaskan aku, itulah bagus sekali. Paman nampaknya memiliki ilmu tinggi, masakan aku takut akan segalanya. Kemarin Paman dapat bertahan melawan pendekar gila itu sampai hampir 100 jurus. Itulah suatu bukti bahwa Paman termasuk seorang pendekar kelas tinggi. Meskipun Maulana Syafri tidak sudi memperkenalkan diri, Titisari sudah dapat menebak siapa dia sebenarnya. Hanya saja, ia tak mau mendesak. Ia tahu, hal itu merupakan pantangan besar bagi seorang pendekar yang sengaja melenyapkan jejaknya. Namun ia seorang gadis cerdik. Ia dapat mencari jalan lain untuk membuka topeng Raja Muda Himpunan Sangkuriang itu. Dalam pada itu Maulana Syafri tertawa terbahak-bahak sambil berkata, mana bisa aku tergolong seorang pendekar kelas tinggi. Melawan seorang gila saja, tidak mampu. Titisari tertawa geli. Sahutnya, kau ikut-ikutan pula menamakan dia seorang gila. Tapi tahukah engkau, siapa dia sebenarnya? Kembali hati Maulana Syafri tercekat. Pendekar lawannya kemarin memang bukan orang sembarangan. Selama hidupnya baru kali itu ia menghadapi seorang lawan tangguh. Malahan ia harus mengakui, seumpama tiada Titisari pastilah jiwanya sudah melayang.
Teringat betapa hanya dengan sepatah kata lawannya dapat dibuat lari tunggang langgang oleh Titisari, besar dugaannya bahwa gadis itu pasti mempunyai sangkut pautnya. Maka dengan terbata-bata ia berkata, "Ah, ya, aku memang manusia goblok. Nona, kemarin hanya menyebut nama Sangaji dan dia lari tunggang langgang. Apakah Nona bernama Sangaji? Kau memang pandai main paksa lagi." "Oh, bukan begitu. Bukan begitu, maksudku." Maulana Syafri gugup. "Betapa aku berani memaksamu?" "Baiklah kalau begitu, cobalah jawab pertanyaanku dengan jujur. Kalau Paman berlagak bodoh, saat ini tak sudi lagi aku berhubungan dengan Paman," kata Titisari. "Apakah itu?" Maulana Syafri khawatir. Titisari menatap wajah Maulana Syafri seolah-olah hendak mencari keyakinan. Di dunia ini, siapakah manusia yang paling tinggi ilmunya? Mendengar pertanyaan itu Maulana Syafri kaget. Itulah suatu jebakan yang susah dihindari. Sebagai rekan Ki Tunjung Biru, sudah barang tentu ia tahu siapakah tokoh-tokoh sakti pada zaman itu. Kalau dia berlagak bodoh, babi pun tidak akan percaya. Sebaliknya kalau dia menjawab dengan sebenarnya, samalah halnya dengan membuka kartunya sendiri. Dalam kebimbangannya timbullah sifat aslinya. "Baiklah, biar aku menyenangkan hatinya. Kalau kesehatanku sudah pulih kembali, apakah susahnya mencabut nyawanya? Cuma saja aku belum mengetahui siapa dia sesungguhnya." Memperoleh keputusan demikian, ia lantas berkata, "Aku ini orang Udik. Janganlah Nona menertawakan kebodohanku. Kau bilang orang Udik atau orang hutan, sesukamulah." Titisari tersenyum. "Sepanjang pengetahuanku berjumlah 7 orang. Yang pertama, Mangkubumi I. Kedua, Kiai Kasan Kesambi. Ketiga, Adipati Surenpati. Keempat, Gagak Seta. Kelima, Kiai Haji Lukman Hakim. Keenam, Kebo Bangah. Dan yang ketujuh Pangeran Mangkunegara I atau yang terkenal dengan nama Pangeran Sambernyawa. Benarkah itu?" "Bagus. Begitulah baru boleh dikatakan seorang sahabat. Dan tahukah engkau siapa lawanmu kemarin?" Maulana Syafri bergeleng kepala. "Dialah pendekar Kebo Bangah," kata Titisari. Dan mendengar keterangan Titisari, Maulana Syafri kaget sampai berjingkrak. "Benarkah dia pendekar sakti Kebo Bangah?" ia menegas. Titisari mengangguk. Dan Maulana Syafri menjadi lemas, ia memang mengenal nama tokoh-tokoh sakti itu. Tetapi hatinya sesungguhnya tidak mengakui, karena ia terlalu percaya kepada kesanggupannya. Sekarang ia ternyata kalah melawan pendekar Kebo Bangah. Maka kepongahan serta ilmu yang diagul-agulkan, runtuhlah. "Dan kau tahu, siapakah aku sebenarnya?" kata Titisari menguji lagi. Dengan kepala kosong, Maulana Syafri menengadahkan mukanya. "Cobalah tebak," kata Titisari. Lalu ia berkelebat memainkan jurus-jurus Ratna Dumilah yang dicampur-adukan dengan sekelumit sakti Witaradya warisan ayahnya. Memang, Titisari bermaksud hendak membuatnya takluk. Ucapannya ingin mengambil Maulana Syafri sebagai budak. Sesungguhnya tak jauh dari maksud sesungguhnya. Itulah disebabkan ia tahu bahwa Maulana Syafri termasuk salah seorang raja muda himpunan Sangkuriang yang didengarnya dari mulut Inu Kertapati dan Sidi Mantera semalam. Kalau dia bisa menaklukkan Maulana Syafri dengan kecerdikannya, bukankah akan merupakan alat yang dapat diandalkan untuk merebut Sangaji kembali dari sisi Sony The Hope? Maulana Syafri bola cerdik dan berpengetahuan tinggi, tetapi macam ilmu tokoh-tokoh sakti yang disebutkan tadi sesungguhnya baru dikenal namanya belaka. Selamanya ia menyekap diri dalam wilayah Jawa Barat. Karena itu, dia tak sempat menjenguk keragaman ilmu sakti lainnya yang terdapat di persada bumi ini. Dan hal itu termasuk dalam perhitungan Titisari yang cerdik. Makin Titisari memperlihatkan jurus-jurusnya, makin besar teka-teki yang terjadi dalam otak Maulana Syafri. Itulah tujuan Titisari sebenarnya. Dengan kepala terus berteka-teki, ia mempunyai harapan untuk mengikat pendekar tokoh Jawa Barat itu. Dan hal ini benar-benar jitu mengenai sasaran watak pendekar sakti Maulana Syafri. Sebagai puncak dari pertunjukan, Titisari memperlihatkan sejurus guratan ilmu Kiai Tunggul Manik. Kemudian melesat dengan mendadak memasuki kampung. Maulana Syafri seperti tersadar. Lantas lari mengejar sambil berseru nyaring. "Nona! Nona! Tunggu! Bukankah aku sudah bersedia menjadi budakmu?"
Perempuan bukan perempuan, kalau tidak dapat membuat pusing laki-laki. Hampir melampaui tengah hari, Titisari terus membuat Maulana Syafri berteka-teki. Gadis itu keluar masuk desa untuk mencari biji sawo, biji asam dan kerikil tajam. Dan selama itu Maulana Syafri berusaha mencari keterangan sebanyak-banyaknya tentang dirinya. "Nona, sebenarnya kau siapa?" tanyanya berulang kali. "Paman, daripada kau merengek-rengek, bukankah lebih baik kau menceritakan tentang Edoh Permanasari?" sahut Titisari acuh tak acuh. "Nona, aku ini seorang serdadu. Pengetahuanku tak lebih daripada pendengaran orang." "Bagus, berbohonglah terus," Titisari mengomeli. Sepak terjang seorang pendekar memang aneh buat ukuran umum. Kalau umum menganggap benar, dia menganggap salah. Sebaliknya kalau salah, dianggapnya benar. Menurut akal, Maulana Syafri dapat meninggalkan Titisari tanpa banyak berpusing-pusing. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri Maulana Syafri mempunyai pengucapan sendiri. Makin ia menghadapi teka-teki, makin ia jadi terpikat. Sialnya, ia berlawanan dengan Titisari. Di dunia ini, siapakah yang dapat mengadu kecerdikan dengan dia? Ayahnya sendiri merasa kewalahan. Menimbang bahwa gadis itu pasti akan mengajaknya berputar-putar dari desa ke desa tanpa tujuan, Maulana Syafri lalu menanggalkan pakaian militernya. Ia mengenakan pakaian jubah Persia dan kembalilah dia sebagai salah seorang tokoh besar himpunan Sangkuriang yang disegani. Semuanya itu tidak luput dari perhatian Titisari, namun gadis itu bersikap seolah-olah tiada mengacuhkan. Kata Maulana Syafri mencoba, "Nah Nona, sekarang bagaimana kesan diriku?" "Sayang tidak mirip budakku lagi," sahut Titisari sambil mencibirkan bibirnya. Mendengar kata-kata Titisari yang selalu bernada menjengkelkan hati, mau tak mau Maulana Syafri tersenyum geli juga. Ia hendak membuka mulut, sekonyong-konyong terdengarlah suara kentung tanda bahaya. Di sebelah barat daya nampak api dengan asapnya membumbung tinggi. Siapa lagi kalau bukan perbuatan Edoh Permanasari," kata Titisari. Dugaan Titisari memang jitu. Semalam, iblis perempuan itu merasa tak puas karena tak dapat mengumbar kemauannya oleh rintangan-rintangan yang datang dengan berturut-turut. Oleh rasa jengkelnya, ia meninggalkan kedai dengan hati uring-uringan. Dan sebagai biasanya, ia lantas mencari korban. 2 buah desa dibakarnya sekaligus. Dengan berlari-larian, Titisari dan Maulana Syafri mendaki ketinggian. Kemudian melesat seolah-olah sedang berlomba mengadu ilmu lari. Dan diam-diam Maulana Syafri kagum padanya. "Hebat, anak ini," kata Maulana Syafri di dalam hati. "Biarlah ku coba sampai di mana dia mengenal ilmu berlari kencang." Memikir demikian, segera ia menancap gas. Tubuhnya berkelebat mendahului Titisari dengan cepat. Titisari tak mau mengerti. Ia segera mengeluarkan ilmu berlari cepat khas ajaran ayahnya. Kemudian dicampur dengan ilmu petak ajaran pendekar sakti Gagak Seta. Ia berotak cerdas. Dengan menggabungkan 2 ilmu itu, hasilnya luar biasa bagus. Tubuhnya lantas saja melesat bagaikan terbang. Dalam hal tenaga dan keuletan, tentu saja ia kalah jauh daripada Maulana Syafri. Untung jarak yang hendak mereka capai tidak seberapa jauhnya. Dengan demikian, gadis itu dapat mengimbangi larinya Maulana Syafri. Malahan makin lama makin cepat. Akhirnya berhasil mendahului beberapa langkah di depan. Dan betapa Maulana Syafri memusatkan semangatnya, tetap saja ia tak mampu menjajari. "Hai, benar-benar ajaib," pikirnya. "Meskipun ilmu lariku belum tergolong kelas wahid, tetapi pada zaman ini aku hanya dikalahkan oleh si Muntang atau Tatang Sontani. Sebaliknya gadis ini berada di atasku. Murid siapa dia? Pasti asal-usul gadis ini bukan sembarangan. Kalau aku bisa menggunakan tenaganya, bukankah bagus untuk kemakmuran himpunan Sangkuriang?" Memikir demikian, hatinya bergembira. Bulatlah keputusannya, tidak akan meninggalkan gadis ini seperti pikirnya semula. Dan demikianlah Raja Muda Maulana Syafri yang sudah kenyang makan garam, berada dalam pikirannya yang timbul tenggelam oleh sepak terjang Titisari yang serba jitu menawan hati orang. Selagi ia berpikir demikian, tubuh Titisari sudah berkelebat memasuki dusun. Tatkala ia menyusul, dilihatnya Titisari sudah bertempur melawan 3 orang tokoh yang dikenalnya. Itulah, Ratu Kenaka, Sindung Riwut pendekar Gunung Gembol dan Kusuma Winata pendekar dari Gunung Mandalagiri. Titisari melawan mereka bertiga dengan pedang rampasannya.
Gesit gerak-gerik gadis itu. Meskipun dikerubut 3 pendekar tokoh-tokoh Jawa Barat, untuk sementara masih dapat ia mengimbangi. Malahan sekali-kali, ia dapat mengadakan serangan balasan. Ah, benar-benar bukan gadis sembarangan. Maulana Syafri kagum benar-benar. Ia menghela napas. Sebagai seorang raja muda yang sudah banyak berpengalaman, tahulah dia bahwa mereka datang semata-mata untuk mencari dirinya. Itulah disebabkan, karena ia pernah membunuhi anak-anak murid mereka demi mencari keterangan tentang hilangnya Ratu Bagus Boang junjungannya. Menghadapi penuntunan denda mereka hatinya tidak gentar. Masih sanggup ia melayani. Hanya saja, ia kini belum pulih seperti sedia kala. Maka mau tak mau, ia mengasah otak untuk mencari jalan keluar. Tatkala menoleh, ia melihat berkelebatnya pendekar Tatang Manggala. Hatinya tercekat. Bukan ia tak mampu melawannya, tetapi dengan berkumpulnya 4 tokoh golongan tinggi, meskipun mempunyai sayap takkan mampu mengalahkan. Aku sendiri kalau mau bisa lantas lari. Tapi apakah dia dapat kubuat mengerti? Ia mengerutkan dahi. Setelah berbimbang-bimbang sebentar, ia lantas melompat maju sambil membentak. Nona jangan takut. Aku bantu. Dengan beberapa lompatan ia sudah berada di belakang pendekar Sindung Riwut kemudian menikam dengan pedangnya. Antara Titisari dan ketiga pendekar tersebut tiada permusuhan. Kedua belah pihak sebenarnya terjadi suatu kesalahan paham. Titisari melihat berkelebatnya Edoh Permanasari. Dan ia segera memburu. Sedangkan ketiga pendekar tersebut meskipun bukan termasuk golongan pendukung Laskar Perjuangan Jawa Barat yang memusuhi Ratu Fatimah, tidak menyetujui sepak terjang Edoh Permanasari yang ganas membakari kampung serta main bunuh terhadap pemuda-pemudi yang sama sekali tak berdosa. Waktu mereka lewat desa itu dalam mencari Maulana Syafri, dilihatnya Edoh Permanasari beraksi membakar desa dan membunuh penduduk. Terus saja mereka melompat memburu. Sekali melompat, mereka berpapasan dengan Titisari. Mengira Titisari salah seorang murid Edoh Permanasari, terus saja mereka bergerak mengurung. Dan Titisari mendongkol kena dirintangi mereka. Dalam kemendongkolannya, ia merabu ketiga pendekar tersebut dengan tikaman cepat. Demikianlah, mereka bertempur dengan amat serunya. Sekarang muncullah Maulana Syafri dengan tiba-tiba. Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Mereka bertiga tergolong pendekar kelas wahid. Selamanya mereka bergerak dengan penuh perhitungan, cermat dan hati-hati. Tujuan mereka turun gunung semata-mata hendak mencari musuh besarnya itu. Perkara perbuatan Edoh Permanasari meskipun bertentangan dengan angger-angger kemanusiaan, bisalah diselesaikan di kemudian hari. Karena itu seperti berjanji mereka meninggalkan Titisari. Lalu mengepung Maulana Syafri dengan berteriak tinggi. Ah Maulana, Maulana! Jauh-jauh aku mencarimu. Kenapa kau baru muncul sekarang? Maulana Syafri tertawa melalui hidung, ia sadar, ketiga lawannya sangat berat. Belum tentu ia dapat merebut kemenangan dengan mudah. Namun ia berlega hati. Sebab tujuannya memang hendak memancing mereka agar menjauhi Titisari. Setelah itu ia akan mencari akal lain. Kamu bertiga sebangsa kurcaci hendak mencari aku? Apakah andalanmu? Mari-mari. Hari masih cukup panjang. Masih cukup leluasa buat mengadu kepandaian, katanya lantang. Setelah berkata demikian, ia memberondongi dengan tikaman kilat. Hebat tikamannya. Kalau saja bukan mereka bertiga, pastilah sudah berhasil. Meskipun demikian untuk menghindari tikaman kilat itu, mereka terpaksa melompat mundur dengan berjumpalitan. Setelah dapat berdiri dengan tegak, ternyata masing-masing lengannya tergarit juga ujung pedang. Maka bisa dibayangkan betapa cepat tikaman itu. Dan benar-benar Maulana Syafri termasuk tokoh pendekar yang susah diukur kepandaiannya. Dalam pada itu Titisari yang telah terlepas dari kurungan para pendekar-pendekar segera melesat memburu ke arah barat. Di depannya sebuah rumah terbakar hebat. Kemudian terdengar bayi menangis. Berbaring dengan tangis itu, terdengar pula suara pilu memekik tinggi. Jangan sentuh anakku. Jangan sentuh anakku. Itulah suara seorang wanita berumur 20 tahunan. Kemudian suatu bayangan berkelebat melesat ke halaman. Dan wanita muda yang memekik pilu, nampak memburu keluar. Dialah rupanya ibu dari bayi yang kini kena didukung bayangan itu. Anakku, kembalikan. Kembalikan, teriaknya lagi dengan suara parau.
Bayangan itu, ternyata Edoh Permanasari. Dengan langkah lenggak-lenggok dan tertawa senang, ia menyahut, salahmu sendiri kenapa sampai mempunyai anak. Salah bagaimana? Wanita muda itu bingung. Kenapa bukan aku yang mempunyai anak? Kenapa kau? Sahut Edoh Permanasari bergusar. Seperti diketahui Edoh Permanasari benci kepada semua hal yang berbau cinta kasih. Ia beriri hati manakala melihat sepasang suami istri dapat hidup berbahagia. Dan lebih-lebih terhadap sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak pada tahun-tahun pertama setelah mereka kawin. Itulah disebabkan karena dia sendiri gagal dalam hal kisah asmara. Ia merasa dihianati laki-laki pujaan hatinya. Oleh dendam hati, ia benci terhadap semua laki-laki. Lalu rasa dendam dan bencinya dilampiaskan terhadap sepasang makhluk yang seolah-olah mengejek padanya. Titisari mengetahui hal itu dari pembicaraan pendekar Inu Kertapati dan Sidi Mantera tatkala sedang berteduh di sebuah rumah pemujaan. Mendengar kisah Edoh Permanasari, ia agak tertarik. Itulah berhubung dia pun lagi mengalami nasib demikian. Tetapi melihat kekejaman dan keganasan Edoh Permanasari, hatinya yang luhur tidak dapat membiarkan. Maka begitu menyaksikan penderitaan wanita muda itu yang menangisi jiwa anaknya, segera ia bertindak. Dengan bersuit, ia melompat sambil membentak. Lepas! Mendengar bentakan serta melihat berkelebatnya suatu bayangan, hati Edoh Permanasari tercekat. Namun ia seorang pendekar wanita yang sudah berpengalaman. Dalam rasa kagetnya, masih bisa ia berlaku tenang. Ia mengibaskan pedangnya sambil menjejak tanah. Dan benar-benar tak memalukan ia disebut sebagai pewaris tunggal Ratu Fatimah yang pernah mengguncangkan dunia. Tubuhnya tiba-tiba melesat dengan gaya manis dan sedap sekali dan serangan mendadak itu dapat dihindarkan dengan cara ajaib. Tetapi serangan Titisari bukan serangan biasa. Jurus yang digunakan dipetik dari lingkaran ajaib guratan keris sakti Kiai Tunggul Manik yang tiada keduanya di dunia ini. Begitu merasa sasarannya bakal lolos, cepat ia menyodokkan pedangnya. Dengan gerakan yang susah dilihat, bayi sudah kena direbutnya. Kemudian dengan mengejek ia melompat mundur sambil membujuk-bujuk bayi itu. Diam. Diam, manis. Betapa jahat iblis ini, pasti tidak bakal dapat menyentuh tubuhmu. Selama aku berada di sini. Bukan main herannya Edoh Permanasari. Terkejut, bergusar, heran, terkejut dan rasa penasaran berkecamuk sekaligus dalam lubuk hatinya, sampai wajahnya berubah hebat menjadi pucat bagaikan kertas. Selama hidupnya, kecuali gurunya, tiada yang sanggup menggagalkan apa yang sudah dikuasainya. Dan begitu mengenal siapa penyerangnya, jantungnya berdegupan. Namun ia seorang maha guru besar yang sudah terlatih menguasai diri. Maka dengan hati ditenang-tenangkan ia berkata, kau lagi nona. Kita bagaikan air laut dan air gunung. Tapi 2 kali sudah, engkau mengganggu kesenanganku. Titisari tertawa melalui hidungnya sambil terus membujuk-bujuk si orok. Lalu menyahut acuh tak acuh. Apakah aku salah dengar? Bukankah engkau menantang aku untuk bermain-main? Nah, sekarang sudah kumulai. Masakan aku mengganggumu? Dengus Edoh Permanasari. Biasanya ia bermulut tajam. Tapi menghadapi Titisari, ia seakan-akan merasa kalah setingkat. Gadis di depannya ini, rupanya pandai pula menggunakan ketajaman lidah. Itulah sebabnya, timbullah keangkuhannya. Katanya, kau jangan berlagak dahulu bisa merampas bayi itu dari tanganku. Kau bisa merampas, masakan aku tak dapat? Benar-benar ia dapat membuktikan ucapannya. Dengan mengibaskan pedang, ia melejit dengan menghujani berondongan tikaman yang berbahaya. Titisari boleh gesit dan lincah. Tetapi menghadapi serangan berondongan demikian, ia merasa diri tak dapat bergerak dengan leluasa. Inilah disebabkan karena bayi yang didukungnya bukan sebuah benda yang dapat ditenteng dengan seenaknya. Tapi dasar otaknya memang cerdas luar biasa. Dalam 1000 kerepotannya, masih bisa dia menimbang-nimbang cepat, dia merebut bayi ini kembali demi kehormatannya. Sebaliknya aku bertujuan menyelamatkan jiwanya. Kalau bayiku biarkan dalam dukungannya, bukankah hanya tinggal menjaga tangan jahatnya saja? Memikir demikian, ia sengaja melepaskan dukungannya. Dan Edoh Permanasari menyambar bayi itu dengan penuh kemenangan. Kemudian ia melesat mundur untuk bisa mengumbar rasa puasnya atas kemenangan itu. Tetapi Titisari tidak membiarkan dia dapat bernapas. Dengan menggunakan ilmu Ratna Dumilah ia melompat.
Dan selagi tubuhnya masih berada di udara, pedangnya sudah menotok punggung Edoh Permanasari. Diserang cara demikian, Edoh Permanasari bergusar sekali. Bentaknya, sama sekali aku tak bermusuhan denganmu dan aku selalu berbicara manis terhadapmu, kenapa kau menikam dengan kejam? Titisari tidak melayani. Ia terus melejit. Dan Edoh Permanasari bertambah-tambah rasa gusarnya. Dengan memekik marah, ia menangkis pedang Titisari. Tetapi Titisari tak sudi memberi hati pada lawannya. Terus-menerus ia mengirimkan serangan berantai. Ratna Dumilah memang suatu ilmu sakti yang jarang tandingannya. Jumlah serangannya 1000 jurus. Ilmu itu hanya dapat dimainkan oleh seorang yang sanggup bergerak cepat, lincah dan berotak cerdas. Gagak Seta dahulu tidak menurunkan ilmu tersebut kepada Sangaji. Karena ia tahu bahwa muridnya itu berotak sederhana serta lamban. Sebaliknya Titisari sedikit banyak pernah mengenal ilmu sakti ayahnya yang mutunya sejajar dengan pendekar-pendekar lainnya. Maka Gagak Seta tidak ragu-ragu untuk mewariskannya. Barang siapa yang tidak dapat mengimbangi kecepatan gerakan ilmu Ratna Dumilah, sebentar saja akan berkunang-kunang matanya. Untunglah, Edoh Permanasari adalah pewaris ilmu pedang Ratu Fatimah yang bersandar pula kepada kecepatan gerak. Meskipun jurus-jurusnya berbeda, namun intinya sama. Karena itu, dia dapat mengimbangi. Sekalipun demikian karena tangan kirinya harus mendukung seorang anak, baik tenaga maupun kegiatan jadi berkurang. Pada saat itu, ingin ia melemparkan bayi itu. Tapi Titisari tidak memberi kesempatan untuk melakukan maksud itu. Terus-menerus ia dicecar dengan rangkaian serangan yang berteka-teki dan sukar diduga-duga. Dengan demikian, ia jatuh di bawah angin. Baru beberapa jurus, ia sudah merasa kewalahan. Mau tak mau ia jadi kagum. Pikirnya, murid siapa dia? Selama hidupku, inilah baru tandinganku benar-benar. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, Edoh Permanasari yang berpengalaman segera mengetahui bahwa Titisari tidak berani menyerang ke arah bayi seolah-olah takut melukai. Dengan cepat ia dapat menebak hati lawannya. Ia girang dan berkata di dalam hatinya, bayi ini rupanya makhluk mujur. Tadinya, ingin aku membunuhnya dengan segera, lantas datanglah perempuan jahanam ini. Kini aku ganti kena dicecar suatu serangan terus-menerus dan rupanya dia mau melukai. Ai, masakan di dunia ini ada pengalaman begini? Memikir demikian lantas saja ia berkata, Nona, kedatanganmu bukankah hendak memenuhi undanganku untuk mencoba-coba mengadu kepandaian? Jika kau ingin mencoba-coba mengukur kepandaianku, mengapa justru memilih tempat dan waktu yang kurang tepat? Sebagai seorang gadis yang cerdik dan cerdas luar biasa, otak Titisari sudah barang tentu tak perlu kalah dengan otak Edoh Permanasari. Ia tahu bahwa Edoh Permanasari ingin melepaskan beban itu. Menimbang bahwa yang perlu diutamakan dahulu adalah jiwa anak itu, maka ia menyahut. Bagus. Kita berdua memangnya tak ada sangkut pautnya dengan anak itu. Jika kau memang ingin mencoba ilmu kepandaian, nah berikan anak itu kembali kepada yang berhak. Kita lantas mencari tempat yang sesuai. Bukankah kau mengajak aku ke sebelah bukit sana? Baik, itulah yang kukehendaki, kata Edoh Permanasari. Tetapi Titisari terlalu mengenal manusia macam Edoh Permanasari. Di mulutnya ia menganjurkan untuk menyerahkan anak itu, tetapi serangannya tak pernah berhenti. Setelah mendesak mundur beberapa langkah, ia berkata memerintah. Lepaskan pedangmu dahulu, dan baru akan percaya mulutmu. Bukan main mendongkolnya hati Edoh Permanasari. Memang ia bermaksud hendak menggunakan kesempatan gencatan itu untuk menghabisi nyawa si Orok. Sebagai seorang pendekar jempolan yang tinggi hati, mana dapat ia mengalah terhadap seorang lawan yang hendak merintangi kemauannya. Ia sudah menganggap diri seorang licin yang sebentar lagi akan dapat mengingusi lawannya. Tak tahunya, lawannya lebih licin lagi. Bagus. Kau tak mau mendengar kata-kataku? Pedangku juga tak sudi berdamai, gertak Titisari. Dan gadis itu terus memberondongi lagi dengan serentetan serangan berantai. Maka mau tak mau, ia terpaksa menyahut. Nanti dahulu. Tahan, dan setelah berkata demikian, ia melemparkan pedangnya ke tanah. Meskipun demikian, masih saja Titisari menikam pinggangnya. Ia memiringkan tubuhnya untuk mengelak. Tahu-tahu bayi di gendongannya sudah berpindah di tangan Titisari. Diam-diam ia kagum luar biasa. 2 kali, lawannya dapat merampas dengan cara yang tak dapat dimengerti.
Seumpama menghendaki jiwanya, bukankah siang-siang sudah melayang? Memikir demikian, bulu tengkuknya meremang. Dan seketika itu juga, teringatlah dia kepada pedang pusaka andalannya Sangga Buana. Dalam pada itu, Titisari telah menyerahkan bayi rampasannya kepada ibunya yang jadi girang luar biasa. Ibu muda itu sudah kehilangan rumah dan suaminya. Walaupun demikian, melihat anaknya kembali ke pangkuannya, masih ia terhibur juga. "Nona, kau siapa?" katanya di antara sedu-sedannya. "Aku belum berarti berhasil menolong seluruhnya. Lihatlah dia masih hidup segar bugar," sahut Titisari sambil menuding Edoh Permanasari. Maksudnya, apabila dia gagal, iblis itu masih sempat mencabut nyawa anaknya. Ibu muda itu rupanya dapat menebak maksudnya, sehingga wajahnya menjadi pucat lesi. Titisari bersenyum untuk membesarkan hatinya, lalu berkata kepada Edoh Permanasari, "Mari sekarang kemana?" Tanpa berbicara lagi, Edoh Permanasari menjejak tanah dan terbang ke arah barat daya. 2 kali ia pernah mengadu kepandaian dengan Titisari, walaupun hanya selintasan. Ia belum merasa puas, karena belum menggunakan pusaka andalannya pedang Sangga Buana. Kini ia sudah bersiaga. Itulah sebabnya, ia jadi mantap. Sebaliknya, tatkala kemarin malam Titisari berhantam dengan Edoh Permanasari, hatinya masih was-was karena dalam keadaan limbung. Hari ini, hati dan pikirannya sudah kembali jernih serta segar bugar sehingga terasa pulih seperti sedia kala. Karena itu kedua-duanya kini merupakan 2 ekor singa betina yang akan menentukan siapakah di antara berdua yang lebih unggul. Mereka berdua mengarah ke Bukit Batu yang nampak tak jauh dari desa itu. Keduanya sedang mengadu kepandaian ilmu berlari. Edoh Permanasari merupakan pewaris tunggal Ratu Fatimah yang termasyhur dengan ilmu larinya. Dan Titisari merupakan pewaris tunggal pula dari ilmu petak pendekar sakti Gagak Seta. Ilmu lari Edoh Permanasari terkenal tiada bandingnya di seluruh Jawa Barat. Gayanya berlenggak-lenggok seakan-akan sedang menari. Tetapi ilmu petak ciptaan Gagak Seta adalah ilmu sakti istimewa. Keduanya memiliki kunci kebagusannya masing-masing. Karena itu meskipun Titisari tadinya berada di belakang kini sudah dapat menjajari. Lalu Edoh Permanasari menancap gasnya. Tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan. Tapi tatkala menoleh, Titisari ternyata dapat menjajari segaris lurus. Gadis itu bersenyum-senyum seakan-akan tiada mengindahkan perubahan napasnya, sehingga untuk kesekian kalinya Edoh Permanasari menjadi kagum. Pikirnya di dalam hati, tak kuduga bahwa di dunia ini masih ada macam ilmu berlari yang sejajar dengan ilmu Ratu Fatimah. Kalau hari ini aku tak dapat menghabisi nyawanya, bukankah di kemudian hari aku bakal berbahaya? Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada suatu lapangan terbuka di tepi hutan. Edoh Permanasari lantas berhenti. Dengan memutar tubuhnya, ia menghadap Titisari. Lalu berkata nyaring, "Nona, denganmu belum pernah aku bertemu. Apalagi berkenalan. Tapi hari ini, kita harus mencapai suatu keputusan siapakah yang masih dapat mempertahankan nyawanya. Bukankah sayang?" "Apakah yang kau sayangi?" sahut Titisari cepat. "Pernahkah kau merasa sayang terhadap muda-mudi yang kau bunuhi tanpa mengerti apa sebabnya?" Di depan hidungku, janganlah kau berlagak menjual cerita burung." Perkataan Titisari sedikit pun tidak bersalah. Ratusan pasangan muda-mudi mati di tangannya tanpa ia mengenal siapa mereka. Tadinya ia menganggap suatu kewajaran belaka. Tapi setelah mendengar ucapan Titisari, hatinya tercekat. Dan bulu kuduknya meremang dengan tak diketahuinya sendiri. Sebentar ia menatap wajah Titisari dengan mulut membungkam. Kemudian timbullah dugaannya. Tahulah aku kini. Pastilah kau ini salah seorang jago mereka untuk menuntut dendam padaku." Jago betina penjual tenaga dari mana kau ini sebenarnya? Siapa kesudian menjual tenaga?" Titisari membentak. "Di dunia ini siapakah yang dapat memerintah aku? Kau sendiri masakan becus memerintah aku? Aku ingin datang, dan datanglah aku. Aku ingin mengambil nyawamu dan aku kini benar-benar ingin mengambil nyawamu. Sekiranya kepalamu sudah berhasil kupangkas, masakan laku kujual? Hebat kalau sampai laku kujual. Dengan begitu tuduhanmu aku sedang menjual tenaga, benar-benar cocok." Mendengar ucapan Titisari, Edoh Permanasari tak tahan lagi menguasai ketenangannya. Maklumlah, selama beberapa puluh tahun yang lalu, ia selalu diagung-agungkan oleh lawan dan kawan.
Karena itu, sekaligus ia menarik pedang andalannya dari sarungnya. Benar-benar hebat perbawa pedang pusaka itu. Ia mengeluarkan sinar hijau serta berhawa dingin luar biasa, sehingga hati Titisari tercekat juga. Pikir gadis itu, rupanya paman Maulana Syafri tidak membual. Benar-benar pedang mustika. Kalau aku dapat memiliki pedang itu, bukankah aku bakal dapat menandingi keris Kiai Tunggul Manik milik Sang Aji? Memikir demikian, ia segera mengasah otak. Dasarnya berotak encer, sebentar saja ia sudah memperoleh 7-8 siasat. Karena itu, wajahnya lantas saja nampak cerah. Pedang hebat, ujinya. Sayang ia berada di tangan seorang iblis. Bukankah tidak tepat? Edo Permanasari mendengus. Katanya mengalihkan perhatian, silakan Nona kau boleh menyerang dulu. 2 kali Titisari pernah bertempur melawan Edo Permanasari. Ia merasa bahwa ilmu Titisari memutar pedangnya. Tring, tring, tring. Dan semua jarum Edo Permanasari yang berbisa luar biasa itu dapat ditangkisnya jatuh. Kepandaiannya sendiri tidak selisih jauh dengan iblis itu. Sekarang Edo Permanasari malahan sudah menggenggam pedang mustika yang kabarnya tiada taranya. Inilah bahaya. Maka satu-satunya jalan untuk melawannya, hanyalah ilmu sakti Kiai Tunggul Manik. Meskipun ia belum menguasai intinya, tetapi yang penting ialah menghindari setiap serangan lawan. Sebab sekali pedangnya terbentur pada pedang lawan, pastilah akan terajang dengan sekaligus. Kalau sampai kejadian demikian, jangan lagi memperoleh kemenangan, mempertahankan nyawa sendiri belum tentu mampu. Namun dasar ia putri pendekar besar, hatinya besar pula. Ia ingin mencoba sampai di mana kebenaran tutur kata Maulana Syafri. Maka ia hendak menggunakan ilmu silat ratna dumilah dengan ilmu sakti Mitaradia sekaligus. Memikir demikian, segera ia berkata, kau menghendaki agar aku menyerang dahulu? Bagus, serunya nyaring. Lantas saja ia memutar pedangnya. Kemudian dengan langkah menginjak tempat-tempat inti ilmu petak ajaran Gagak Seta, ia mulai menyerang. Bersambung ke bab 149. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.